Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhania Muslimah dari kelas Pendidikan Biologi A 2018 dengan dosen pembimbing Ibu Reni Ambarwati SSI MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul Pengembangan ELKPD berbasis Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10. Adapun latar belakang dari penelitian sebagai berikut. Tantangan zaman semakin kompleks ditunjang oleh kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berdampak pada berbagai aspek, salah satunya keanekaragaman hayati. Meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus terhadap potensi punahnya keanekaragaman hayati. Apriyadi dalam jurnalnya menyatakan sebagian besar aktivitas manusia berupa illegal logging, ladang berpindah, penggalaan industri dalam negeri, intensifikasi pertanian, perburuan liar dan perdagangan satwa lamban laut dapat menurunkan intensitas keanekaragaman hayati di Indonesia dan berakhir pada kepunahan. Adapun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Miranda dalam jurnal PLOS One tahun 2019, di mana perubahan iklim juga sebagai salah satu penyebab hilangnya suatu habitat, menurunkan jumlah spesies, penyebab kepunahan, serta perubahan komponen biotik maupun abiotik dalam suatu komunitas. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2018, pemerolehan skor PISA oleh peserta didik Indonesia selalu di bawah negara-negara lain, di mana pada tahun 2018, skor PISA negara Indonesia sebesar 396 dengan nomor urut 70 dari 78 negara di dunia. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran dengan tujuan utama menyiapkan peserta didik tidak hanya pandai secara teori, namun juga dapat menyelesaikan permasalahan ketika dihadapkan pada suatu realita, salah satunya melalui keterampilan berpikir kritis yang merupakan salah satu keterampilan abad ke-21. Minimnya guru dalam melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi keanekaragaman hayati, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik sebesar 17,85% pada aspek interpretation, 16,66% aspek analisis, 12,5% aspek evaluation, 8,33% aspek inference, 21,87% aspek explanation, dan 0% aspek self-regulation. Selain itu, juga media pembelajaran yang digunakan berupa LKPD dengan penyajian materi yang singkat, gambar bersifat monoton, sederhana, dan belum memenuhi standar komponen LKPD, serta kebutuhan peserta didik akan media elektronik sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengembangan ELKPD berbasis Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati. Keunggulan dari ELKPD berbasis Problem Based Learning antara lain praktis, ramah lingkungan, gambar bervariasi dan background menarik, mudah dipahami dan dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Adapun rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana validitas ELKPD berbasis Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10 ditinjau dari segi kelayakan isi, penyajian, dan kebahasaan. 2. Bagaimana kepraktisan ELKPD berbasis Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10 ditinjau dari keterlaksanaan ELKPD dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menghasilkan ELKPD berbasis Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10. 2. Mendeskripsikan validitas ELKPD berbasis Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10 ditinjau dari segi kelayakan isi, penyajian, dan kebahasaan. 3. Mendeskripsikan kepraktisan ELKPD berbasis Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10 ditinjau dari keterlaksanaan ELKPD, sehingga diperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat bagi peserta didik antara lain membantu peserta didik dalam mencapai tagihan kompetensi, serta sarana peserta didik dalam melatihkan keterampilan berpikir kritis pada materi keanekaragaman hayati. Adapun manfaat bagi guru yaitu sebagai alternatif media pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses.
Adapun bagi peneliti yaitu adalah untuk mengetahui kelayakan dan kepraktisan dari pengembangan ELKPD berbasis problem-based learning pada materi keanekaragaman hayati dalam melatihkan keterampilan berpikir. Selanjutnya terdapat 4 kajian teori yang digunakan, yaitu keanekaragaman hayati, ELKPD, problem-based learning, dan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian terdiri dari latar belakang, solusi, ELKPD, keterampilan berpikir kritis sehingga menghasilkan suatu penelitian pengembangan yaitu ELKPD berbasis problem-based learning pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian pengembangan menggunakan model 4D namun tanpa tahap penyebaran atau dissemination. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian sebagai berikut. Tahap pengembangan ELKPD dilakukan di jurusan Biologi FMIPA UNESA pada bulan April sampai Juni 2021. Selanjutnya, tahap uji coba terbatas dilakukan di SMA Negeri 14 Surabaya secara daring pada semester 7 bulan Agustus tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, sasaran penelitian adalah ELKPD berbasis problem-based learning pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, subjek uji coba dilakukan pada 20 peserta didik kelas 10 MIPA SMA Negeri 14 Surabaya. Selanjutnya, rancangan model pengembangan. Pada tahap define, yaitu memutuskan dan mendefinisikan kriteria dari kegiatan belajar mengajar, meliputi analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis tugas, dan analisis konsep. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahap desain dengan tujuan untuk menyusun ELKPD berbasis problem-based learning dengan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing yang kemudian menghasilkan draft 1. Perancangan ini dilakukan dengan beberapa hal antara lain penyusunan perangkat dan desain ELKPD. Pengembangan ELKPD dengan output berupa format PDF. ELKPD dirancang dengan ukuran kertas A4 dan menggunakan jenis font Times New Roman. Langkah-langkah dalam menyusun ELKPD yang pertama yaitu menentukan jenis ELKPD, yaitu ELKPD berbasis problem-based learning untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya menentukan judul ELKPD. Untuk judul ELKPD yang akan dikembangkan adalah ELKPD pertama berjudul Tingkat Keanekaragaman Hayati dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Dan ELKPD yang kedua berjudul Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati. Langkah terakhir yaitu penyusunan materi yang akan dikembangkan berupa materi keanekaragaman hayati, sehingga pada tahap perancangan akan menghasilkan draft 1 ELKPD. Selanjutnya tahap pengembangan. Sebagai tahap memproduksi produk pengembangan dengan tujuan menghasilkan media pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan dari validator, meliputi telaah draft 1, validasi, dan uji coba kepraktisan terbatas. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut: lembar validasi ELKPD dan lembar pengamatan keterlaksanaan ELKPD. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis validitas ELKPD dan analisis keterlaksanaan ELKPD. Hasil validasi oleh 3 validator meliputi ahli materi dan ahli pendidikan serta guru biologi SMA terhadap produk pengembangan ELKPD, dan selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif. Validitas komponen isi, penyajian, dan kebahasaan merupakan kriteria dari teknik analisis. Lembar penilaian kelayakan ELKPD berbasis problem-based learning mengacu pada skala Likert. Media divalidasi dengan rentang skala 1 sampai dengan 4. ELKPD berbasis problem-based learning pada materi keanekaragaman hayati dinilai valid dengan kriteria valid atau sangat valid jika mendapatkan presentase lebih dari sama dengan 61%. Penilaian terhadap keterlaksanaan ELKPD dinilai berdasarkan skala Goodman. Ketika siswa memilih jawaban ya, maka skor yang diperoleh sebesar 1, dan jawaban tidak, skor yang diperoleh sebesar 0. Selanjutnya diinterpretasikan ke dalam kriteria pengamatan keterlaksanaan. Kepraktisan dari pengembangan ELKPD berbasis problem-based learning pada materi keanekaragaman hayati. ELKPD berbasis problem-based learning termasuk kriteria praktis jika diperoleh presentase lebih dari sama dengan 75%.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.